Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba menyelesaikan modul purchase order. Yang pertama kita akan coba terlebih dahulu untuk menyelesaikan purchase detail. Di sini kita akan coba menambahkan dua kolom. Yang pertama kita akan menambahkan base unit. Kemudian yang kedua kita akan menambahkan subtotal. Sekarang kita kembali terlebih dahulu ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita masuk ke terminal. Di sini kita akan menambahkan kolom. Kita ketikkan PHP Artisan, kemudian make migration, kemudian add column to purchase detail. Selanjutnya kita akan buka file migrasinya. Di sini kita akan menambahkan dua kolom. Yang pertama kita akan menambahkan kolom subtotal. Kita gunakan desimal untuk tipe datanya. Nama kolomnya subtotal. Kemudian kita buat 10 digit dan juga dua angka di belakang koma. Kemudian kolom berikutnya kita akan buat untuk base unit. Kita gunakan string. Nama kolomnya base unit. Jika sudah kita simpan, kemudian kita buka kembali terminal. Di sini kita akan jalankan PHP Artisan Migrate. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian model. Di sini kita akan tambahkan dua kolom pada bagian purchase detail. Yang pertama adalah subtotal. Kemudian yang kedua adalah base unit. Kemudian selanjutnya kita akan buka model produk. Di sini kita akan duplikat pada bagian purchase unit. Kemudian kita ganti namanya menjadi base unit. Kemudian nama kolomnya kita ganti juga. Oke, jika sudah kita simpan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian resource. Kita masuk ke filamen, kemudian resource. Kemudian kita masuk ke bagian purchase. Di sini kita masuk ke bagian skema, kemudian kita pilih purchase form. Di sini kita akan duplikat pada bagian quantity. Kemudian nama kolomnya kita ganti. Yang pertama base unit. Kemudian untuk labelnya kita ganti juga. Kemudian yang berikutnya adalah untuk subtotal. Jika sudah kita simpan, kemudian kita coba cek di browser. Di sini kita reload. Oke, sekarang kita sudah memiliki dua kolom baru, yaitu base unit dan juga subtotal. Selanjutnya kita akan menggabungkan quantity dan juga purchase unit. Kemudian kita akan menggabungkan total quantity dan juga base unit. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita tambahkan sebelum quantity use group. Kemudian kita beri label. Misalnya namanya quantity. Selanjutnya kita tambahkan skema. Kemudian kita pindahkan quantity dan juga purchase unit. Kemudian kita simpan di dalam skema. Kemudian selanjutnya kita tambahkan sebelum total quantity. Misalnya kita beri nama total quantity. Kemudian tambahkan skema. Lalu pindahkan total quantity dan juga base unit. Kemudian pada bagian subtotal, di sini kita tambahkan prefix. Misalnya IDR. Kemudian kita tambahkan juga pada bagian harga. Jika sudah kita simpan, kemudian kita kembali ke browser. Di sini kita reload. Selanjutnya untuk quantity dan juga total quantity, kita akan tambahkan kolom. Kemudian untuk subtotal, kita akan buat otomatis ketika kita menginput nilai pada bagian harga. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Pada bagian Views Group, Quantity, di sini kita tambahkan kolom. Kemudian kita isi angka 2.
Kemudian selanjutnya pada bagian view script kedua, di sini kita tambahkan kolom, kita isi angka 2 juga. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan kondisi pada bagian harga. Di sini kita tambahkan reactive. Kemudian di sini kita akan tambahkan after set update. Kemudian di sini kita tambahkan function. Kemudian kita gunakan state. Kemudian callable get. Dan juga callable set. Kemudian di sini kita buat variabel, misalnya quantity. Di sini kita akan ambil nilai dari kolom quantity. Kita gunakan get. Kemudian nama kolomnya adalah quantity. Kemudian jika tidak ada nilainya, maka tampilkan angka 1. Kemudian selanjutnya kita akan set. Kita akan menyimpan nilai pada bagian subtotal. Kemudian nilainya adalah quantity dikali dengan state. Oke, jika sudah, kita akan coba kembali ke browser. Di sini kita reload. Kita coba ubah kuantitinya misalnya 3. Kemudian untuk harganya misalnya 150.000. Oke, untuk subtotal sudah berhasil. Tapi di sini masih ada kekurangan. Misalnya kita ubah kuantitinya. Maka untuk nilai subtotal tidak berubah karena kita perlu mengatur pada bagian quantity. Kemudian selanjutnya untuk conversion, kita akan sembunyikan. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita masuk ke bagian quantity. Di sini kita akan membuat variabel baru, misalnya harga. Di sini kita akan ambil nilai harga. Kita gunakan get. Kemudian nama kolomnya adalah harga. Kemudian jika tidak ada, maka tampilkan angka 0. Kemudian selanjutnya kita akan set. Nama kolomnya adalah subtotal. Kemudian untuk nilainya adalah state dikali dengan harga. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian conversion. Untuk kolom conversion kita akan sembunyikan. Di sini kita tambahkan hidden. Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita akan kembali ke browser. Di sini kita reload. Kemudian kita coba ubah kuantitinya, misalnya 5. Kemudian untuk harganya misalnya 170.000. Untuk subtotal sudah berhasil. Sekarang kita coba ubah kuantiti. Misalnya kita ubah kuantitinya menjadi 6. Oke, untuk subtotal sudah berfungsi baik ketika kita mengubah harga maupun ketika kita mengubah kuantiti. Kemudian yang terakhir kita akan tampilkan base unit pada bagian total quantity. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita masuk ke bagian product ID. Kemudian kita akan copy pada bagian purchase unit. Di sini kita duplikat. Kemudian nama kolomnya kita ganti menjadi base unit. Kemudian untuk relasinya kita ganti juga. Untuk nama kolomnya kita ganti menjadi code. Kemudian untuk purchase unit kita ganti juga. Name kita ganti menjadi code. Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita kembali ke browser. Di sini kita reload, kemudian kita akan coba kembali. Oke, untuk purchase detail sudah berfungsi semua. Sekarang kita akan melanjut ke bagian payment information. Yang pertama kita akan tampilkan nilai pada bagian subtotal. Kemudian untuk total payment kita akan tampilkan juga secara otomatis. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Yang pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke bagian harga. Di sini kita akan membuat variabel baru, misalnya item. Kemudian karena kolom subtotal sudah digunakan pada bagian purchase detail table, kita akan mengganti kolom subtotal pada bagian purchase. Kita buka sum. Kemudian kita masuk ke PHP My Admin. Pada bagian MySQL kita klik tombol admin. Kemudian di sini kita masuk ke nama aplikasi kita. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian table purchase. Kemudian masuk ke bagian structure. Di sini kita akan ganti satu kolom yaitu subtotal. Di sini kita akan ganti, kita klik tombol change. Kemudian nama kolomnya kita ganti misalnya total before tax.
Oke, jika sudah kita simpan, kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita akan melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama kita akan masuk ke bagian model. Kita masuk ke bagian forecast model. Di sini kita tambahkan total before tax. Kemudian di sini kita akan tambahkan beberapa kolom yang belum saya tambahkan. Yang pertama adalah tax rate, kemudian tax amount, kemudian diskon, dan juga diskon amount. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian migrasi. Kita masuk ke database, kemudian migration, kita masuk ke bagian create forecast table, kemudian pada bagian subtotal kita ganti. Jika sudah kita simpan, untuk file migrasi kita close saja. Sekarang kita kembali ke bagian forecast form. Di sini kita akan mengambil data dari semua kolom forecast detail. Kemudian selanjutnya kita akan membuat variabel baru, misalnya total. Kemudian di sini kita gunakan collect. Kemudian untuk nilainya kita ambil dari variabel item. Selanjutnya kita akan jumlahkan, kita gunakan sum. Kemudian function. Kemudian untuk value-nya kita ganti menjadi item. Di sini kita panggil lagi item. Kemudian kita tambahkan array. Kemudian nama kolomnya adalah subtotal. Jika tidak ada, maka simpan angka 0. Kemudian selanjutnya kita akan set untuk total before tax. Nama kolomnya adalah total before tax. Kemudian untuk nilainya kita gunakan variabel total. Kemudian jika kita lihat pada bagian variabel item, di sini warnanya berbeda dengan variabel lainnya. Karena untuk item itu masih belum berfungsi, kita akan edit pada bagian total. Di sini kita hilangkan tanda petiknya. Kemudian selanjutnya kita akan edit pada bagian kolom subtotal sebelumnya. Kita scroll ke bagian bawah. Di sini nama kolomnya kita ganti. Kita ubah menjadi total before tax. Oke, untuk labelnya kita tetap menggunakan subtotal. Kemudian selanjutnya karena subtotal harus dieksekusi terlebih dahulu, kita pindahkan. Kemudian kita simpan setelah quantity. Kemudian untuk total before tax, di sini kita duplikat. Kemudian di sini kita ganti menjadi total payment. Kemudian di sini kita tambahkan sebelum total payment. Di sini kita akan gunakan variabel baru, misalnya pajak. Kita gunakan get, kita akan ambil dari tax amount. Jika tidak memiliki nilai, maka simpan angka 0. Kemudian di sini kita tambahkan. Kemudian kita buat variabel baru. Di sini untuk diskon. Akan ambil nilainya dari kolom diskon amount. Kemudian di sini kita tambahkan juga dikurangi diskon. Kemudian di sini kita akan copy dari item sama dengan total payment. Kemudian kita akan simpan pada bagian quantity. Kemudian selanjutnya kita scroll ke bagian bawah. Kita masuk ke bagian payment information. Pada bagian tax rate, di sini kita tambahkan reactive. Kemudian untuk defaultnya kita ganti menjadi 11. Kemudian di sini kita akan tambahkan after state update. Kemudian function. Kita panggil state dan juga callable set. Kemudian callable get.
Kemudian di sini kita buat variabel baru, misalnya total. Kita akan ambil nilai dari total before tax. Untuk fn kita ganti menjadi function. Kemudian di sini kita buat variabel baru, misalnya text. Di sini kita ambil state, kemudian dibagi 100, kemudian dikali dengan total before tax. Kemudian selanjutnya kita akan tampilkan, kita set, kemudian nama kolomnya adalah text amount. Nilainya adalah text. Kemudian selanjutnya kita copy. Kemudian kita akan simpan pada bagian diskon. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu react. Kemudian kita simpan di sini. Kemudian untuk nama variabelnya kita ganti. Misalnya diskon. Kemudian nama kolomnya kita ganti juga. Text amount kita ganti menjadi diskon amount. Kemudian nama variabelnya kita ganti menjadi diskon. Kemudian pada bagian diskon amount kita tambahkan read only. Begitu juga pada bagian text amount. Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita kembali ke browser. Kita ubah kuantitinya menjadi 3. Oke, jika kita lihat di sini untuk text amount, nilainya belum muncul. Kemudian kita akan coba diskon. Misalnya kita beri 5%. Untuk diskon amount sudah berfungsi, tetapi belum mengurangi total payment. Sekarang kita akan perbaiki, kita kembali ke Visual Studio Code. Pada bagian text rate, di sini kita hapus. Kemudian reactive kita ganti menjadi read only. Untuk text rate kita akan set otomatis ketika kita menginputkan nilai harga. Sekarang kita kembali ke bagian price. Di sini kita tambahkan text amount. Kemudian pada bagian text, di sini kita ganti menjadi text rate. Kemudian untuk nilainya kita ganti menjadi 11. Kemudian untuk nilai text amount adalah nilai text atau text rate dibagi 100, kemudian dikali dengan variabel total. Kemudian selanjutnya kita set. Di sini nama kolomnya text amount. Kemudian untuk nilainya adalah variabel text amount. Kemudian selanjutnya kita akan edit pada bagian diskon. Sini kita buat variabel baru, diskon amount. Kemudian pada variabel diskon, di sini kita ganti menjadi diskon. Kemudian sekarang kita masukkan nilai dari diskon amount, yaitu adalah nilai dari diskon dibagi 100, kemudian dikali dengan total. Selanjutnya kita akan set untuk kolom diskon amount, nama kolomnya diskon amount, kemudian nama variabelnya adalah diskon amount. Kemudian yang terakhir untuk total pembayaran, di sini kita akan ganti pada bagian teks dan juga diskon. Di sini kita ganti menjadi text amount. Kemudian untuk diskonnya kita ganti juga menjadi diskon amount. Kemudian selanjutnya kita copy dari teks sampai dengan total pembayaran. Di sini kita copy, kemudian kita scroll ke bagian atas. Pada bagian quantity di sini kita hapus. Kemudian kita paste di sini. Kemudian selanjutnya kita scroll lagi ke bagian bawah. Untuk diskon dan juga diskon amount di sini kita hapus. Kemudian kita akan paste juga di sini. Kita masuk ke bagian harga. Yang pertama pada bagian text amount di sini kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan juga pada bagian diskon amount. Di sini kita masuk ke bagian quantity. Di sini kita tambahkan juga pada bagian teks. Kemudian pada bagian diskon juga. Pada bagian quantity untuk teks kita tambahkan juga 2 tingkat di atas nama kolom. Kemudian pada bagian diskon kita tambahkan juga. Kemudian kita cek pada bagian harga. Pada bagian text rate kita tambahkan juga. Kemudian pada bagian diskon. Oke, jika sudah kita simpan, kemudian kita kembali ke browser. Di sini kita reload.
Sekarang kita ubah jumlah kuantitinya. Oke, untuk video kali ini kita akan cukupkan sampai di sini. Silakan kalian coba terlebih dahulu. Jika ada kendala, silakan sampaikan di kolom komentar. Seperti biasa, untuk rekan-rekan yang sedang megang di sini, jika kalian berhasil menyelesaikan video ini, silakan sertakan nama kalian, kemudian jurusan, dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.